Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 2 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 54, dilanjutkan ayat 55, dilanjutkan ayat 56b sampai 58. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus pun tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Mereka yang pada awal mulanya begitu takjub ketika mendengar pengajaran Yesus di rumah ibadat mereka, langsung memiliki sikap yang bertolak belakang karena mereka tahu identitas Yesus. Yesus yang adalah anak seorang tukang kayu, ibunya Maria, dan juga mereka mengenal saudara-saudara Yesus. Mereka menjadi kecewa dan tidak percaya karena latar belakang keluarga Yesus yang mereka tahu. Dalam pikiran mereka, identitas Yesus yang hanyalah seorang anak tukang kayu tidak mungkin mempunyai kuasa mengajar yang begitu hebat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tanggapan Yesus atas penolakan orang Nazaret adalah seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Orang Nazaret, orang sekampungnya Yesus, menolak Yesus karena hanya melihat sisi luar bahwa Yesus bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah seorang anak yang sudah biasa, yang mereka kenal sejak kecil, sehingga apapun yang diperbuat Yesus tidak dapat mereka terima. Perikop Injil Yohanes bab 1 ayat 10-11 melukiskan hal serupa bagaimana Yesus ditolak termasuk dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika kita merenungkan perikop
Injil ini secara lebih sungguh-sungguh, kita akan menemukan bahwa seringkali kita juga bisa terjebak pada sikap yang dimiliki sebagaimana ditunjukkan oleh orang-orang Nazaret. Kita terjebak pada iman kekatolikan yang formalitas. Kita berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, namun kadang semuanya itu hanya berjalan tanpa makna yang berarti bagi pertumbuhan iman kita. Kita tidak sungguh menghayati hidup beriman kita. Semua ritual keagamaan yang kita lakukan kadang hanya sebatas rutinitas, sebatas aturan, syarat yang sudah seharusnya setiap kita lakukan sebagai seorang Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap iman yang demikian, cepat atau lambat, membuat kita menjadi cepat kecewa, menolak, bahkan meninggalkan iman kita akan Yesus sebagaimana orang-orang Nazaret. Kita kecewa dan tidak mempercayai Yesus, manakala kita memaksakan keinginan dan kehendak kita kepada Tuhan. Manakala apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, tidak mendapat petunjuk dari Tuhan. Kita akhirnya menjadi lupa bersyukur akan segala rahmat dan berkat-Nya, akan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu dan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal sederhana dalam hidup harian kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, mari kita sekali lagi membaharui hidup iman kita. Kita harus percaya Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dan bekerja di dalam hidup kita. Namun, yang terpenting adalah kita jangan membatasi karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.